Nah, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada perkuliahan kali ini, modul di kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai masih di network layer. Namun pembahasan kita akan eh, berfokus kepada beberapa komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan di dalam network layer tersebut. Komponen-komponen tersebut mungkin bukan merupakan komponen yang berada di dalam network layer, tapi beberapa komponen tersebut ada di application layer, namun untuk kebutuhan assignment IP address di dalam network layer. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada beberapa komponen seperti di HCP di sini ada network address translation, ada ICMP, ada trace route, dan ada IPv6. Beberapa komponen-komponen ini ada yang terdapat di dalam application layer. Namun, kita bisa utilisasi komponen-komponen ini untuk bisa membantu kita mendapatkan assignment IP address, pengalokasikan alamat ya di dalam network layer. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini pada modul sebelumnya kalian sudah membahas mengenai IP4 addressing di sini. Lalu di modul ini nanti kita akan coba bahas mengenai ICMP dan IPv6. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana suatu device itu bisa mendapatkan sebuah IP address, ya. Bagaimana suatu host atau komputer itu bisa mendapatkan IP address. Yang dilakukan di sini adalah ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah menggunakan static IP address. Yang kedua adalah dengan menggunakan dynamic IP address. Biasanya kalau kita menggunakan static, ya. Jadi kalau kita menggunakan static di situ otomatis kita harus secara manual memasukkan IP address-nya, dan kita harus tahu beberapa perhitungan-perhitungan subnetting yang sudah diajari pada modul sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan DHCP. Itu yang biasa kita dapatkan ketika kita menggunakan WiFi, kita langsung di-assign IP address kita, ya. IP address kita mungkin bukan IP address public, tapi IP address kita bisa mengakses ke jaringan internet. Ya. Oke, di sini kita punya dua cara, yaitu ada static, ya, dan ada automatic. Jadi di automatic ini kita akan menggunakan yang namanya DHCP. Sedangkan static kita secara manual menuliskan IP address-nya. Kapan kita harus memakai static IP address? Kapan kita harus memakai automatic IP address? Biasanya static IP address itu dikelola oleh beberapa server-server. Ya, baik. Artinya kita assign IP address yang benar-benar permanen. Ya, biasanya server-server tersebut IP-nya adalah IP public. Kenapa? Karena biasanya server-server tidak membutuhkan IP yang berubah-ubah, atau kita membutuhkan IP yang tetap untuk suatu server. Sedangkan kalau DHCP kita akan memiliki IP address yang berubah-ubah. Karena di sini resource IP address nanti bisa kita assign, ya, untuk sebuah device, dan kita rilis untuk sebuah device. Ya, jadi analoginya seperti itu. Ketika kita ingin mengassign suatu IP address, kita harus lihat device ini sebagai apa. Apakah dia sebagai pengguna internet atau dia sebagai pelayan internet. Pelayan itu artinya adalah sebuah server yang akan diakses dari mana saja. Bayangkan jika suatu server itu memiliki IP address yang berubah-ubah. Otomatis kliennya akan mencoba untuk mencari IP address yang paling tepat. Ya. Misalnya, IP scale itu menggunakan IP dynamic yang akan berubah-ubah, ya, ketika dia connect dan ketika dia reconnect, atau ketika dia disconnect, lalu ketika connect kembali dia akan berubah. Bayangkan IP scale akan berubah-ubah. Nah, otomatis kliennya atau kita sebagai user scale mungkin akan memiliki kesulitan untuk mencari IP address-nya, ya. Walaupun sudah dibantu oleh DNS, ya. DNS-nya kan
dapat berupa skele.cs.ui.ac.id. Ya, jadi itu adalah salah satu foundation kita bagaimana kita bisa mengassign IP ke dalam suatu device. Kita lihat dulu device ini, device-nya statusnya sebagai apa? Apakah dia yang diakses atau dia yang mengakses? Ya. Dia sebuah klien misalnya HP ya atau laptop yang kita hanya berselancar menggunakan internet dan device tersebut tidak melayani untuk device yang lain, ya kita memakai IP DHCP saja atau IP yang bisa dirilis gitu. Oke, itu filosofisnya ketika kita mau memakai IP yang statik atau IP yang automatic ya atau DHCP. Nah, di sini DHCP singkatannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, di sini dibilang plug and play. Artinya ketika kita misalnya di cafe atau di tempat kampus gitu, kita mau connect internet, kita tinggal buka wifi kita, lalu kita jalankan. Lalu kita dapat IP address-nya. Nah, setelah kita dapat IP address-nya, kita sudah granted, udah punya koneksi ke dalam router terdekat. Gitu. Ya. Namun kalau yang manual kita harus config dulu, kita harus tahu subnet mask-nya, ya. Itu yang perlu dilakukan. Ya, goalnya adalah mendapatkan secara dinamik ya IP address dari suatu network server. Ya. Dan dia bisa di-renew, ya. Address-nya akan digunakan, ya. Bisa digunakan kembali atau ketika kita disconnect kembali mungkin kita akan dapat IP address yang berbeda-beda. Overview-nya adalah seperti ini. Pertama kali kita ingin connect menggunakan DHCP, yang dilakukan adalah host kita itu akan membroadcast ke semua jaringan. Ya, dia akan membroadcast ke seluruh jaringan. Lalu DHCP server akan merespon dengan DHCP offer. Apakah kamu mau dengan IP address segini? Lalu dibalas lagi oleh hostnya. Ya, host request IP address, DHCP request. Jadi dia baru merequest IP address. Lalu kembali lagi si DH server akan memberi acknowledgement message kepada si hostnya. Nah, di sini kalau kita lihat kita punya router, ada router di sini, terus di sini ada DHCP servernya. Kalau kita lihat DHCP server di sini, lalu masing-masing user ini ya sebelum mendapatkan IP address-nya dia bisa request dulu terhadap DHCP servernya untuk mendapatkan IP address. Analogi yang sederhana adalah seperti ini. Ketika dia pertama kali belum memiliki IP address, yang dilakukan adalah dia membroadcast ya dengan port di sini, misalnya dengan port 68 source-nya. Ya. Destination-nya dengan port 67. Ya. Terus address-nya 000, artinya kita belum tahu DHCP servernya ada di mana. Lalu DHCP servernya kan karena di broadcast oleh si host ini, maka DHCP servernya akan membalas ke host ini. Oke, saya nerima message kamu, ya. Di offer dengan IP address segini. Jadi ada transaction ID. Terus di request, ya artinya di sini si klien akan memberikan request, saya minta IP address di sini. Lalu DHCP servernya akan memberikan acknowledge. Oke, kamu dapat IP address tersebut. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang dilakukan. Ya, jadi pertama yang ditawarkan IP address-nya masih 00, artinya kan belum dapat offering. Setelah ini dari server DHCP servernya ke hostnya dia dapat offering IP address ini. Ya, 223.124. Oke, setelah di acknowledgement maka dia akan mendapat IP address 223.1.2.4. Oke, itu salah satu analogi yang bisa kita lihat dari bagaimana DHCP server bekerja. Inilah yang biasa kita gunakan ketika kita berselancar di internet atau menyambungkan wifi kita ke wifi router. Wifi router akan memberikan kita IP address. Ya. IP address-nya tapi bukan IP address public, ya, IP address lokal di dalam jaringan internal tersebut. Nah, di sini ya dia lebih dari sebuah hanya IP address ya, karena dia akan memberikan informasi lain. Yang pertama adalah address dari first hop router untuk klien tersebut. Terus
name dan IP address untuk DNS server. Seperti kita tahu bahwa DNS server itu berguna untuk ketika kita mengetikkan skele.csuycid, kita tidak mengetahui IP address dari skele. Maka dialokasikanlah DNS name untuk suatu IP address skele. Ya, itu yang dilakukan oleh DNS server, yaitu memberikan name address ya dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat. Jadi kita mengakses website tidak harus menggunakan IP address-nya, padahal yang kita akses secara langsung itu sebenarnya IP address-nya. Namun di anonymous atau di name-nya itu di sebenarnya bukan anonymous sih, name-nya tersebut dibuat secara dia bisa menggantikan si IP address tersebut, atau kalau kita akses secara direct IP langsung itu bisa juga ya, tapi di namanya si name ya, name-nya itu dibuat dalam bentuk kata-kata ya, misalnya ui.ac.id, sebenarnya IP address-nya adalah 152.118 sekian. Ya, terus dia DHCP juga memberikan informasi network mesh ya, indicating network versus host portion of address, seperti yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya, pada modul subnetting. Jadi informasi yang diberikan DHCP itu bukan hanya IP address-nya, tapi dia berikan first hop router-nya, terus dia berikan IP address dari DNS servernya, terus dia berikan network mesh-nya. Oke, nah contoh dari DHCP ya, artinya misalnya router dengan DHCP server yang ada di dalam router tersebut. Biasanya router-router sederhana pun sekarang sudah bisa memiliki DHCP server di dalamnya ya. Jadi di sini analoginya adalah dia merequest ya, sebuah laptop membutuhkan sebuah IP address ya dari first hop router. Nah di sini dia menggunakan layer aplikasi DHCP ya. DHCP itu merupakan di application layer, tapi kegunaannya adalah melakukan assignment IP address untuk network layer. Nah, di sini DHCP request dienkapsulasi dalam UDP. Ya, seperti kita tahu bahwa setiap paket-paket itu dienkapsulasi di dalam UDP. Ya. Lalu dienkapsulasi dari Ethernet, di broadcast lah ke dalam semua jaringan. Nah, otomatis kalau di broadcast si DHCP servernya kena dong. Nah, setelah kena, maka dia teridentifikasi bahwa ada yang membutuhkan IP address, maka dia melakukan offering terhadap laptop kita. Ya, dia memberikan ya ke dalam DHCP server, lalu masuk ke dalam network layernya. Lalu dari DHCP akan mengembalikan offering ke dalam laptop tersebut ya, dan memberikan IP address-nya. Sekarang klien tahu IP address-nya dan menuliskannya di dalam network interface-nya, dan dia juga tahu first hop router-nya apa dan DNS address-nya di mana. Ya, ini adalah salah satu analogi yang kalau kita gunakan Wireshark ya, dia melakukan request, lalu dia melakukan servernya melakukan replay ya, DHCP server. Walaupun dibilang DHCP server, tapi sekarang kita bisa menikmati DHCP server di dalam router-router yang kita miliki ya, entah itu router di rumah atau router yang kita beli semacam mobile wifi ya. Di dalamnya sudah ada DHCP server yang bisa untuk memberikan IP address kepada device-device kita ya. Seperti kita lihat di sini bahwa yang di broadcast adalah broadcast 0000, artinya dia membroadcast ke seluruh network yang ada di dalam jaringan tersebut. Si DHCP server kemungkinan bisa menerima ya, karena dia membroadcast ke semuanya ya. Ketika dia terima, lalu di offer, lalu diberikan IP address oleh si DHCP server. Nah, di sini bagaimana kita mendapatkan suatu IP address ya. Kita bisa mendapatkan suatu IP address ya dengan mengalokasikan portion dari provider ISP kita. Jadi sebenarnya yang kita
miliki sekarang ini, kita bisa berselancar di internet, itu sebenarnya kita punya IP public ya. Namun dipakai bersama-sama oleh beberapa user ya. IP public tersebut dipakai oleh pelanggan-pelanggan ISP tersebut karena resource-nya scarce sekali untuk mendapatkan sebuah IP public. Jadi hal inilah yang membantu kita untuk bisa berselancar dari internet. Sebenarnya ketika kita berselancar di internet, itu yang kita gunakan adalah IP public dari ISP yang kita langganan ya, yang kita langgan. Jadi analoginya adalah seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam jaringan router kita memang diberikan IP address lokal ya. Karena tadi yang saya bilang, IP public itu resource-nya sangat scarce ya, atau bisa dibilang jarang ya, scarce. Ya, jadi yang dilakukan di sini adalah hierarchical addressing ya. Jadi masing-masing ISP ya di sini dia memang punya beberapa IP address public ya. Ada organisasi 0, ada 1, 2, 3, biasanya organisasi besar itu punya IP address tersendiri, termasuk Universitas Indonesia, dan beberapa kampus-kampus itu juga sudah memiliki IP address yang mungkin bisa disamakan levelnya dengan ISP ya. Nah, di sini IP address ini akan di manage oleh ISP dan dia akan keluar dari router-router ISP tersebut, lalu kita akan bergabung dengan ISP global atau bisa dibilang jaringan internet ya. Dan di sini portion dari ISP addressing ini yang dilakukan adalah dia melihat dari bagian porsi depannya dulu ya. Artinya untuk mencari dia berada di mana, dia harus mencari bagian depannya dulu. Kayak kita mau masuk ke domain .id ya. .id itu mungkin adalah global IP address yang cukup besarnya. Lalu misalnya masuk ke AC ya. AC ke yang lebih kecilnya, hierarchicalnya, terus ada UI ya. Jadi yang dinamakan hierarchical itu adalah dia punya root di sini, lalu dia akan punya node ke bawahnya, lalu dia akan punya node lagi ke bawahnya. Jadi itu yang dinamakan sebagai hierarchical addressing ya. Misalnya kita mau scale.cs.ui.ac.id ya. Pada dasarnya yang dilakukan pertama kali adalah kita lihat ID-nya dulu ya. Terus kita lihat domain AC-nya. Terus kita lihat domain UI-nya ya. Terus kita lihat domain CS-nya. Lalu kita lihat domain scale-nya. Ya, itu yang digambarkan kalau kita menggunakan DNS. Sama seperti kita menggunakan IP address-nya. Yang kita lihat adalah IP globalnya dulu, dia berada di mana. Ya. Terus kita ke yang lebih spesifik lagi, ke network yang lebih spesifik lagi. Ya. Itu yang dinamakan hierarchical addressing. Baik menggunakan DNS ataupun tidak menggunakan DNS, semuanya berprinsip pada hierarchical addressing. Ya, kalau kita lihat di sini ya dia addressingnya misalnya dia menggunakan send me anything with address beginning 200.23.16.0 ya. Di sini 200.23.16.0. Terus di sini juga 200.23.18.0 misalnya ya. Ada OR-nya atau 109.31.0.0.16 ya. Jadi di sini ISP RU ya memiliki specific root ke dalam organization 1 ya 23.18. Nah, di sini bagaimana kita mengatur ya blok dari IP address tersebut, yaitu ada organisasi yang mengatur namanya ICANN ya, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Dia mengalokasikan address DNS ya, domain names dan resolve ya. Ini memang harus di asosiasi ini memang harus ada untuk menjaga agar tiap-tiap domain itu bisa diatur atau tiap-tiap
dari IP address itu, blok IP address itu bisa diatur agar setiap organisasi memiliki porsinya masing-masing, terutama ISP yang melayani pelanggan-pelanggan internet. Oke, jadi untuk modul bagian ini itu sampai di bagian ini dulu, yaitu mengenai teori mengenai bagaimana DHCP bekerja, ya. Lalu pada modul selanjutnya kita akan coba untuk melanjutkan ke dalam Network Address Translation, ICMP, dan Traceroute. Oke, terima kasih atas perhatiannya.